saya masih tetap optimis bahwa dilakukan penahanan mungkin pasca pemanggilan kedua. Ya kita lihat aja nih, seperti apa nanti si Roy CS ini berkuar-kuar. 3 tersangka dari klaster pertama itu ya kami serahkan kepada penyidik jadwal pemeriksaannya kan. Belum ditahannya 3 tersangka Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa usai dilakukan pemeriksaan perdana di Polda Metro Jaya mendapat tanggapan dari salah kubu Jokowi yang ikut melaporkan Roy Suryo CS, yakni Ade Darmawan. Meski begitu, Ade Darmawan tetap yakin jika Roy Suryo dan kedua rekannya akan dilakukan penahanan pada pemeriksaan kedua. Sementara dari kubu Roy Suryo menyerahkan proses hukum selanjutnya pada Polda Metro Jaya. Jikapun tidak dilakukan penahanan, menurutnya itu murni putusan Polda Metro Jaya usai mendengar keterangan saksi ahli dan saksi yang meringankan. Lantas apa yang membuat kubu Jokowi optimis 8 orang tersangka termasuk Roy Suryo akan dilakukan penahanan? Saya masih tetap optimis bahwa dilakukan penahanan mungkin pasca pemanggilan kedua. Ya kita tetap optimis lah, penyidik Polda Metro itu melakukan penahanan ya terhadap Roy Suryo CS. Karena gini, ini kan banyak nih tersangkanya ya. Takutnya kalau nggak dilakukan penahanan nih ada yang kemana-mana nih. Ada yang siap-siap kabur ntar kan gitu. Kita tidak bisa memprediksi bahwa siapa yang bisa menjamin bahwa Roy Suryo CS ini tidak akan melarikan diri kan? Tidak ada yang bisa menjamin juga kan. Tersangka dari klaster pertama itu ya kami serahkan kepada penyidik jadwal pemeriksaannya kan. Karena kan pemeriksaan itu kan mutlak penyidik, hak mutlak, kewenangan mutlaknya penyidik gitu loh. Tidak bisa kita paksa-paksa kan. Ya. Tidak boleh diintervensi gitu. Ya kalau penyidik merasa perlu segera diambil keterangan tersangka, ya pasti akan dijadwalkan. Tapi kalau misalnya memang masih ada kesibukan atau masih ada agenda yang juga masih diprioritaskan oleh penyidik, tiba waktunya untuk dipanggil sebagai tersangka. Dalam peristiwa pidana itu kan tersangka atau terlapor itu kan punya sifatnya kan pasif, tidak aktif. Harusnya ditahan. Tetapi kita nggak tahu deh pemanggilan kedua apakah dilakukan penahanan. Harapan kami, makanya sekali lagi sampaikan, harapan kami sih masih ada peluang. Sebelum ini P21 selalu ada peluang. Kalaupun dia P21, jaksa juga memiliki kewenangan untuk menahan. Nah, jadi gitu. Mungkin di polisi nggak ditahan, siapa tahu di kejaksaan ditahan. Nah, gimana lo? Kan itu masih ada setiap saat Roy Suryo CS ini dihantui oleh penahanan, itu udah pasti gitu. Ini akan dihantui seperti itu terus sampai perkara ini betul-betul goalsnya masuk ke ruang peradilan. Kalau kami melihat dari proses yang ada, maka syarat subjektif yaitu melakukan perulangan terhadap perbuatan pidananya itu sebenarnya terpenuhi. Jadi tentu harusnya ini bisa memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memproses menuju ke penahanan tersebut. Masih bebasnya Roy Suryo CS setelah kembali diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya tidak serta-merta membuat Roy Suryo dan kedua rekannya bebas untuk kembali menyerang Joko Widodo. Menurut praktisi hukum Tommy Triyunanto, dalam banyak kasus tidak ditahannya seseorang usai ditetapkan menjadi tersangka bisa jadi ada kesepakatan yang harus dipatahui. Salah satunya tidak membuat kegaduhan di tengah publik. Dan apa yang dilakukan Roy Suryo di berbagai media dengan terus menyerang Jokowi, bahkan menuding Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak memiliki ijazah SMA, menurutnya sudah melanggar aturan dan harus dilakukan penahanan. Bagi Tommy selaku praktisi hukum, apa yang dilakukan Roy Suryo CS yang menyerang Gibran dengan tuduhan tidak memiliki ijazah merupakan satu tindakan yang menjatuhkan marwah dan reputasi Gibran sebagai wakil presiden.
Karena itu Tommy mendesak pemerintah segera turun tangan dan berharap Polda Metro Jaya melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan rekan-rekannya. Tentunya ada perspektif, ada satu pandangan ya terhadap polisi. Kenapa nggak ditahan? Ini kan kasus viral, ya. Tentunya polisi tidak serta-merta juga menahan seorang, tidak serta-merta. Tapi setidaknya membuat efek jera kepada seseorang yang melakukan tindakan di luar batas. Kalau kita lihat di sini baru kali ini kan dia bisa berkoar-koar, menjelekkan semua wapres pun sama dia dikorek-korek di segala macamnya, kita lihat sendiri kan. Ini satu hal yang saya rasa hal yang nggak wajar. Ya, buat kita nih, negara ini tidak punya kestabilan dan keamanan negara terhadap kasus yang seperti ini gitu loh modelnya. Tapi penegak hukum tidak semena-mena juga. Kita harus hargain itu. Karena rules-nya dia tetap berjalan. Kenapa nggak ditahan? Kan kita lihat sampai sekarang. Kalau dia masih berkoar-koar juga, polisi juga pasti akan melihat, lu udah jadi tersangka dan sekarang sudah diperiksa, terus nggak ditahan, tapi dia masih berkoar-koar. Kita lihat aja. Tandanya ada kesepakatan, ada pembicaraan sebelumnya, sebelum dia dilakukan penahanan. Tentunya wajib lapor, kan tentu ada, tidak boleh pergian ke luar negeri, itu juga dicekal dan lain-lain. Itu kan ada syarat-syarat daripada penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan di mana dia punya kewenangan itu. Untuk dia bisa tidak ditahan, tentunya polisi juga memberikan satu syarat. Ya, pasti memberikan satu syarat. Ya, kalau terjadi mengulangi perbuatannya lagi, ya, ataupun menghilangkan barang bukti, tentunya pasti ditahan. Itu syaratnya biasanya. Nah, kalau kita lihat tidak ditahan, itu bagian dari perjalanan tidak ditahan itu karena memang ada beberapa juga klaster sebelum belum ditahan. Itu belum memenuhi. Terus ada nggak korelasinya terhadap klaster 1, klaster 2 tuh bagaimana? Tentunya polisi juga ngedalamin kan, mendalamkan materialnya, bentuk-bentuk apa yang dia lakukan, perbuatannya, dan semua alat-alat buktinya. Yang kedua, itu tentunya syarat-syarat yang berkekuatan untuk bisa merubah ataupun orang ini yang sebagai tersangka ini tidak berkoar-koar lagi. Kita lihat aja nih, kalau memang si Roy CS dan semuanya masih berkoar-koar di media sosial, ya tentu polisi pasti tindak itu. Itu suatu syarat biasanya seperti itu, biasanya. Ya kita lihat aja nih seperti apa nanti si Roy CS ini berkoar-koar nggak gitu. Jadi polisi berhak menahan, tapi polisi juga bisa nggak menahan. Berdasarkan apa? Dia tidak boleh mengulangi perbuatannya lagi. Itu syarat loh, biasanya itu. Dan syarat itu kalau dia langgar, itu pasti ditahan. Kenapa? Dia ngulangin lagi perbuatannya. Yang sebenarnya polisi udah bilang, jangan berbuat lagi seperti itu. Karena apa? Karena ini menambah kegaduhan. Proses hukum tetap kita hormati. Ini kan aturan undang-undang. Boleh aja berasumsi, beranalogi, membuat perception of emotion, bagaimana kita melakukan upaya hukum, kita memberikan alat bukti baru, itu boleh, tapi di ranah hukum. Nah, ranah hukum ini itu bertindak secara hukum positif. Jadi kalau kita ngomong hukum positif, ya proses hukumnya jalanin, hormatin. Tidak sesuai bisa lakukan pra peradilan, tidak sesuai bisa melakukan banding nanti pada waktu persidangan. Kan poin-poinnya banyak yang dilakukan kan, tentunya ini bagian upaya seorang tersangka. Tapi balik lagi, kalau menyangkut keamanan negara, pemerintah harus turun tangan. Roy Suryo serta kedua rekannya Rismon dan Dr. Tifa bebas melenggang. Dengan kata lain, tidak dilakukan penahanan oleh Polda Metro Jaya usai menjalani pemeriksaan perdana. Berembus kabar jika Roy Suryo tidak menutup kemungkinan akan menempuh langkah hukum pra-peradilan atas status tersangka yang diterapkan Polda Metro Jaya. Lantas apa tata kuasa hukum Roy Suryo mengenai agenda pemeriksaan selanjutnya? Benarkah Roy Suryo siap menghadapi pemeriksaan atau akan menempuh pra-peradilan untuk bebas dari segala tuduhan terutama status tersangkanya? Untuk opsi pra-peradilan sih kami belum melihat itu sebagai satu kebutuhan yang utama gitu dalam perkara ini.
pra peradilan itu sekarang menjadi opsi kami. Kami sekarang justru untuk menyiapkan ahli-ahli dan kemudian saksi-saksi meringankan ya. Namanya saksi AD charge. Saksi AD charge itu adalah saksi meringankan. Kemudian kami juga akan fokus untuk menghadirkan ahli-ahli yang juga meringankan gitu loh. Kenapa? Karena pembuktian hukum pidana itu ingat loh ya. Jadi jangan dengan langkah-langkah hukum seperti ini kemudian oleh pendukungnya Pak Joko Widodo dianggap sebagai satu langkah yang tidak sesuai gitu loh. Enggak lah. Prinsip pembuktian hukum pidana itu adalah equal. Ya, semua pihak baik penyidik maupun juga tersangka itu diberikan hak yang sama untuk kemudian melakukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang mereka miliki. Jadi kami hari ini fokus kepada pelaksanaan pasal 65 KUHP, yaitu tersangka mempunyai hak untuk mengajukan alat-alat bukti dalam rangka melakukan pembelaan hukum gitu. Kita juga tidak mau mengintervensi sampai ke situ. Ya, tapi harapan kami tetap setelah rampung pemeriksaan ya segera lakukan penahanan. Ya harapan saya sih tahanlah. Polda Metro jangan nggak ditahan lah. Ini orang-orang biadab semua ini. Itu sampai ke kuburan kok mereka bertiga kan itu kan apa ya? Nggak beradab lah aku bilang. Proses hukum itu akan berdiri pada kepentingan kedua belah pihak gitu loh. Jadi bukan hanya satu pihak, kan selama ini kan bukti-buktinya kan baru bukti-bukti sepihak. Buktian dari Pak Jokowi, bukti dari UGM, kemudian bukti dari pelapor. Kan harus ada bukti-bukti tandingan. Nah, bukti-bukti tandingan itulah yang akan diajukan oleh tersangka dalam rangka membela diri dan dalam rangka mematahkan penetapan tersangka ini. Dan kalaupun nanti peristiwanya perkara ini naik sampai kepada tahap penuntutan, ya terdakwa kan mempunyai hak untuk kemudian melakukan pembelaan dalam rangka mematahkan dan menggugurkan dakwaan jaksa penuntut umum. Roy Suryo CS bukan tanpa perlawanan usai ditetapkan menjadi tersangka atas laporan yang dibuat mantan Presiden Joko Widodo. Sebaliknya, mereka bertiga berencana menggugat kepolisian 126 triliun jika terbukti tuduhan atau pernyataan Polda Metro Jaya tidak terbukti kebenarannya. Setidaknya hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Roy Suryo CS, Abdul Ghafur. Gugatan terhadap kepolisian dengan nilai yang fantastis atau setara 1 tahun anggaran dimaksudkan agar aparat kepolisian tidak semena-mena menetapkan seseorang menjadi tersangka terlebih dengan tuduhan yang tidak berdasar. Dan seperti inilah rencana dari kubu Roy Suryo yang akan menggugat kepolisian 126 triliun. Tersangka Bang Rismon kan, bahwa nanti kalau kemudian penetapan tersangka ini kemudian diuji di persidangan, peristiwa pidananya tidak terbukti, ya beliau berencana untuk melakukan langkah-langkah hukum berupa gugatan 125 triliun ya. 126 triliun, Bang. Ya, 126 triliun. Ya itu. Tapi itu nanti, bukan sekarang. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini, dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rizwan dan Dr. Tifa itu sudah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan diserahkan dalam negeri. Jadi ini yang semakin buat panik, dan kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumikem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.